愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人说故事，师兄师姐早安ya，感恩惠美师姐。Hari ini ya kita Simfa Siang Selasa 12 Desember 2023 ya. Hari ini kita akan sharing tentang masa cengeng bercerita. Kanten kepada semua tim Simfa Siang ya. Hari ini bertemu lagi dengan saya Eli Wijaya dari HB2. Next yuk, hari ini kita ada 2 episode ya. Yang pertama adalah videonya belum di on ya, Suci? Oh, bentar. Tadi udah belum? Udah ya? Masih belum ya. Oh, ini di sini udah ini loh. Maksudnya kamera kan? Ya, kameranya. Tapi ini udah di sini udah nggak ada stripnya. Suci, itu di sebelah kamera itu mungkin ada slide yang nutup kameranya belum digeser kali ya. Nah, kalau ini coba dulu. Use Coba video buka gitu. kamera. Buka kamera dulu, coba. Buka kamera. Loh, kok nggak muncul? Iya, justru itu. Gimana ya? Kameranya udah terhubung belum ya? Bentar. Tadi sih udah. Coba. Nah, ini udah belum? Belum. Kalau Sani Seci, belum juga ya? Eli Wijaya Suci, ini kameranya sudah on, tapi mungkin Suci coba perhatikan di kamera Suci itu yang di atas laptop, di sebelahnya mungkin ada slide untuk nutup dan buka kamera, belum dibuka kali ya. Nah, oke Suci, kan? Aduh, sorry ya, maaf ya. Maklum, gaptek. Astaga, oke. Astaga. Makanya Ya. biasanya kalau tidak ada stripnya kan berarti udah buka ya. Oke, sorry ya, sorry. Gangguan error ini. Oke, masuk. Ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini bermasalah lagi nih. Aduh, gimana nih? Oh ya udah oke. Ya, sesiang sorry ya. Tauan ya. Hari ini kita akan bercerita tentang dua episode Master Cheng Yen bercerita ya. Yang pertama adalah kebohongan demi nafsu makan. Saya merasa ya ini 2 episode ini saya pernah ya, maksudnya sudah pernah di Sifas yang atau apa gitu ya. Sangat familiar ya. Oke, tolong ya intisarinya Kanen. Ya, Selasa ya, hari ini Selasa 12 Desember 2023, intisari Master Cheng Yen bercerita. Ini adalah episode yang pertama, kebohongan demi nafsu makan. Intisari poin pertama, cinta kasih universal ini bagaikan cahaya mentari di musim dingin yang mendatangkan kehangatan. Jika kita egois atau membangkitkan ketamakan,
maka batin kita akan terbakar oleh api ketamakan. Ini akan berdampak bagi diri sendiri, keluarga, bahkan masyarakat. Di awal tadi Master mengatakan ya, orang hidup tidak terlepas dari cinta kasih. Tetapi cinta kasih yang gimana gitu loh. Nah, cinta kasih yang ego atau cinta kasih yang penuh dengan ketamakan ya, berarti cinta kasih kecil, cinta kasih kita terhadap pacar misalnya ya, cinta kasih kita atau yang melekat, cinta kasih yang melekat itu akan membuat kita itu sangat menderita. Jadi kita diceci, kita diajarkan oleh guru kita tentang cinta kasih universal. Cinta kasih universal tidak melukai diri kita sendiri, juga tidak melukai orang lain. Makanya kita harus hati-hati dengan cinta kasih ini. Karena kalau cinta kasih yang egois tadi dikatakan seperti tungku api ya. Tungku api yang bisa membakar kita sendiri. Misalnya cinta kasih terhadap seseorang ya, pacar lah misalnya. Banyak sekali Master bercerita tentang yang sampai membunuh pacarnya atau sampai bunuh diri karena cintanya tidak diterima atau cintanya ditolak. Ada yang orang tuanya tidak menyetujui cinta kasih mereka, akhirnya bunuh diri dua-duanya. Jadi ini adalah cinta kasih yang penuh dengan keegoisan. Ya, jadi karena cinta kasih yang egois itu membangkitkan ketamakan kita, ingin memiliki. Kalau kita ingin memiliki sesuatu, kalau tidak tercapai, nah itu sangat menderita. Ya, jadi bisa berdampak. Kalau yang kecil ya, tadi Master bilang, yang kecil itu berdampaknya pada diri kita sendiri. Tapi bisa juga berdampak pada keluarga. Yang besar itu bahkan bisa berdampak bagi masyarakat. Ya, jadi sesungguhnya kita di sini diajarkan cinta kasih universal, ya, menganggap setiap orang tua adalah orang tua kita, yang sebaya sebagai keluarga kita, ya, saudara kita, yang kecil sebagai anak atau cucu kita. Nah, ini adalah cinta kasih universal yang tidak melekat. Ya, nah dari cerita poin kedua ini ya, cerita singkat ini, kita tidak tahu kambing ini merupakan ahlinya atau bukan. Namun menjelang ajalnya, akhirnya sangat menyesali perbuatannya. Penyesalan pertama ialah kambing-kambing yang dijagal. Penyesalan kedua ialah kebohongannya. Dia berbohong, membohongi istri dan anak-anaknya bahwa mereka perlu memberi persembahan kepada dewa pohon. Dia menjadikannya sebagai alasan untuk menjagal kambing setiap bulan. Inilah yang paling disesalinya. Sesungguhnya tadi sudah ini ya, sudah mendengar cerita dari Master bahwa seorang ayah ya, karena dari awal memiliki satu disiplin bahwa apa yang dipanen, mau itu sayuran atau apa, kemudian juga kambing ya, itu ternak, semua panennya itu harus dijual, tidak untuk diri sendiri. Jadi awalnya saat dia masih muda, dia sangat giat, memang sangat giat. Kambingnya itu sampai begitu banyak. Tapi menjelang agak tua ya, dia berpikir, waduh, saya memiliki begitu banyak kambing, tapi saya sendiri itu belum pernah makan daging kambing. Timbullah nafsu keinginan, ketamakannya untuk makan daging kambing. Tapi kalau dia tiba-tiba menjagal seekor kambing kemudian dimakan, dia merasa itu akan merusak prinsip yang diajarkan kepada anak istrinya.
Jadi dia sangat sangat merasa risau ya. Apa yang bisa dia lakukan untuk bisa memakan daging kambing ini? Nah, suatu hari dia mendapat ide saat duduk di apa ya bawah pohon besar ya. Akhirnya dia pikir, nah ini bisa ini dijadikan ide bahwa menjagal kambing itu ya untuk dipersembahkan kepada dewa pohon. Ya, jadi itu dilakukannya setiap bulan dia menjagal 1 ekor kambing untuk dia makan ya. Nah, kemudian setelah waktu berlalu, menjelang ajalnya, dia waktu sakit, nah itulah dia sangat menyesal. Kenapa? Karena dia terbayang terus apa yang sudah dia lakukan. Yang pertama yang disesalinya itu adalah dia terbayang terus kambing-kambing yang dijagal. Master mengatakan ya sampai dia mendengar ya embikan kambing-kambing itu saat suara-suara saat kambing itu mau dijagal. Itu sangat mengganggu, ya sangat mengganggu. Kemudian penyesalan keduanya adalah kebohongannya terhadap anak istrinya. Padahal dia yang tamak makan, tapi berbohong bahwa itu untuk persembahan kepada dewa pohon. Ini sangat sangat apa ya mengganggu pikirannya. Makanya Master selalu mengingatkan kita ya, berbuatlah lebih banyak kebajikan. Karena apa yang kita buat itu akan berpengaruh dalam kesadaran kita. Apapun yang kita lakukan itu pasti akan tersimpan di kesadaran kita yang ke-8. Saat menjelang ajal, ini banyak cerita ya, banyak cerita saat menjelang ajal, itu apa yang kita lakukan itu akan terbayang-bayang. Ya, terbayang-bayang seperti sebuah video, seperti selalu di acara ceci ya ada kilas balik dari tahun berapa sampai tahun berapa apa yang kita lakukan. Nah ini dari waktu kita anak, waktu kita dewasa, ya apa yang kita lakukan itu akan terekam dalam kesadaran ke-8 kita. Saat menjelang ajal, itulah yang akan terulang kembali, ya terulang kembali. Makanya di sini kita diminta untuk lebih banyak berbuat kebajikan dan selalu positif pikirannya. Ya, pikirannya kalau kita positif setiap saat memikirkan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu yang baik ya kalau kita bisa ada pikiran melakukan sesuatu baik, kemudian kita melakukannya sesuatu yang baik, yang terekam itu adalah hal-hal yang baik. Makanya kenapa kita harus membaca sutra, berdoa ya, kemudian membayangkan ya yang baik-baik saja. Nanti suatu saat menjelang ajal, semoga apa yang kita bayangkan itu adalah hal-hal yang baik. Karena dikatakan itu sangat berpengaruh di mana kita akan terlahir, di mana kita akan jatuh. Kalau hal-hal yang baik yang kita pikirkan, hal-hal yang terang, jalan yang kita akan tuju itu adalah yang terang. Kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang jelek, nah itulah yang akan terjadi. Seperti si ayah ini, dia memikirkan ya saat menjelang ajal, karena dia menyesali perbuatannya. Jadi hal-hal yang dipikirkannya itu adalah kambing-kambing yang dijagal. Ya, kambing-kambing yang dijagal itu kemudian dia terlahir di dunia binatang, di alam binatang. Walaupun kita tidak tahu ya benar apa enggak kambing yang dipegang oleh si anak itu adalah ayahnya. Makanya dikatakan juga kita harus menghormati setiap orang atau setiap makhluk yang kita temui. Karena kita tidak tahu siapa mereka.
mungkin aja siapa yang kita temui, ya misalnya orang atau binatang ya yang kita temui, bisa saja mereka itu adalah dulunya ya di kehidupan yang lampau adalah leluhur kita, adalah orang tua kita, saudara kita. Ya kita tidak tahu. Makanya janganlah kita merugikan orang lain, ya. Jangan membuat orang lain itu apa ya? Orang kapan datang loh? Hah? Pesan air Stasiun atau Rudi, galon? Stasiun Rudi, tolong di mute dulu. Stasiun Rudi, tolong di mute dulu. Ya. Ya, Sorry ya. kebuka. Sorry, sebuka. Ya, ya sorry. Jadinya kita, aduh jadi terpotong ya. Sampai mana? Oke, jadinya kita harus menghormati ya dan menyayangi semua orang, semua makhluk ya, bukan hanya orang aja yang harus kita hormati, tetapi semua makhluk. Ya. Nah itu yang poin kedua. Jadi lebih banyaklah berbuat kebajikan ya untuk jadikan deposito di alam kesadaran kita. Yang ketiga, kita harus senantiasa menjaga pikiran kita dengan baik agar pikiran kita selalu tenang dan jernih. Jangan biarkan nafsu keinginan sesaat menodai pikiran kita. Ini juga berhubungan dengan cerita tadi ya. Awalnya dia menjaga ya pikirannya dengan baik, dengan tekun bekerja. Kemudian pikirannya itu berubah. Makanya dikatakan di sini ya, pikiran itu berubah terus ya. Kita berpikir, kemudian berlangsung, kemudian berubah lenyap ya. Jadi sebenarnya di sini juga selalu dikatakan kita harus menjaga pikiran kita agar apa yang kita pikirkan itu adalah yang baik-baik saja. Dengan pikiran yang baik, otomatis perbuatan kita itu juga akan menjadi baik ya. Jadi jangan membiarkan nafsu keinginan menodai pikiran kita. Nafsu keinginan ini sangat banyak ya. Sangat banyak. Makanya kita harus lebih menjagalah. Jangan keinginan apa itu, asal ada keinginan, kita harus mencapainya. Kita harus menekan nafsu-nafsu kita. Dengan apa? Ya dengan pikiran-pikiran yang optimis. Terutama kita ya di sini di dunia ceci kita diajarkan untuk tidak konsumtif ya. Karena kita juga ada pelestarian lingkungan. Di sana itu diajarkan ya jangan konsumtif. Membeli sesuatu itu sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Kemudian di sini juga diajarkan kita juga harus menekan atau ya mengurangilah nafsu makan kita dengan bervegetarian. Ya, dengan bervegetarian sebenarnya bukan hanya untuk menjaga kesehatan kita, tetapi juga menyayangi semua makhluk. Ya, ini juga bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi setelah kita ya mendengar cerita Master hari ini ya, kita harus lebih hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam mulut kita. Oke. Nah, ini adalah 3 poin intisari cerita pertama ya, yaitu kebohongan demi nafsu makan. Tadi di sini dikatakan ya sangat menyesal ya dia ya. Dikatakan juga ya yang paling ya hukuman terberat bagi kita manusia ya adalah penyesalan. Banyak sekali penyesalan yang kita lakukan ya, hal-hal yang membuat kita menyesal. Makanya disebut kita harus bertobat setiap hari. Setelah bertobat, diharapkan kita tidak melakukan kesalahan yang sama, agar penyesalan kita ini bisa terkikis sedikit demi sedikit. Oke, next ya, di cerita kedua. Kan jangan sesyum. Nih, yang kedua adalah
surat cerai. Oke, next. Intisarinya, ya. Yang pertama, konflik antar sesama manusia berasal dari perbuatan, ucapan, dan pikiran. Jika tidak berhati-hati, kita mungkin akan melakukan hal yang membuat orang lain merasa kesal, dendam, dan benci pada kita. Kita harus menjaga pikiran dengan baik, serta memperhatikan tutur kata dan ekspresi wajah kita. Ya, jadi di sini juga selalu diingatkan ya, kita harus menjaga sen kou i kita ya. Ini di sini dikatakan sen kou i ya. Sen itu adalah perbuatan kita. Ya, semua tindakan kita. Kemudian juga harus menjaga ucapan-ucapan kita dan pikiran kita. Kalau kita bisa menjaganya, kita sudah melakukan 10 kebajikan. Karena 10 kebajikan itu adalah 3 dari perbuatan kita, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila. Kemudian juga dari 4 ucapan-ucapan kita, ya, yaitu tidak berbohong, ya, tidak berucap kata-kata yang kasar, tidak gosip, tidak berlidah dua, ya. Kemudian dari pikiran kita itu adalah yang kansense, ya, yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan. Ya, jadi sebenarnya Master mengatakan ya, selalu kita ada konflik pribadi, ya, atau keluarga atau masyarakat. Ya, semuanya itu berasal dari perbuatan dan ucapan dan pikiran kita ini, terutama ucapan kita. Ucapan kita itu sangat mudah ya untuk melukai orang lain. Sebenarnya kalau kita mengucapkan sepatah kata yang melukai orang lain, itu secara otomatis akan melukai diri kita sendiri. Makanya kita harus hati-hati. Kalau kita melakukan sesuatu, ucapan atau pikiran atau apa saja, mungkin aja bisa membuat orang dendam, ya, kesal dan benci kepada kita. Kemudian tutur kata, ekspresi wajah kita itu juga ya harus kita jaga. Lebih banyaklah tersenyum agar orang merasa lebih nyaman ya dengan kita gitu loh. Ini adalah salah satu berkah juga kalau kita bisa mengatur ekspresi wajah kita. Sebenarnya ya sama-sama satu ekspresi. Mau wajah yang tersenyum atau wajah yang cemberut, sama-sama satu ekspresi. Itu adalah pilihan. Kalau kita bisa tersenyum ya terhadap siapa saja, itu adalah suatu pahala yang tanpa sadar kita lakukan. Kemudian kalau kita cemberut terus, membuat orang lain kesel gitu ya. Ngapa sih dia? Setiap hari kalau lihat dia itu nggak pernah tersenyum, mukanya cemberut aja. Padahal kita bukan cemberut terhadap dia ya. Tapi orang yang melihat itu merasa tidak nyaman. Kok dia gini ya? Nah itu membuat orang tidak mau dekat-dekat dengan kita. Jadi orang merasa, benci lihat mukanya aja udah sebel. Nah, jadi jangan begitu ya. Di ceci ada ini ya, ceci mensuang ya, krim ceci. Krim ceci itu adalah senyuman. Sebenarnya itu tanpa harus kita bayar ya. Tersenyum tanpa harus kita keluar uang, keluar dana. Hanya tersenyum. Tapi kita bisa membuat orang lain senang. Orang lain senang terhadap diri kita juga senang. Seperti kita melihat cermin ya. Kalau kita tersenyum, ya orang di cermin itu juga tersenyum. Ya, jadi benar-benar kita harus menjaga semua tutur kata kita. Tutur kata kita itu ya kuswa hao lah ya. Ada kata perenungan ya. Hua to puru, hua sao puru, hua hao ya. Kalau kita mengucapkan banyak ucapan, lebih baik kita mengucapkan sedikit kata. Ya, sedikit kata
lebih baik kata-kata yang baik. Ya, tapi itu tidak berlaku untuk moderator ya. Kalau untuk moderator memang harus banyak cerita, banyak ucapan ya. Oke. Nah, itu adalah poin pertama. Di poin kedua, kita harus memperhatikan tutur kata agar keharmonisan antar sesama terjaga. Tidak menimbulkan perselisihan yang merusak hubungan antar sesama dan tidak melukai orang lain. Ini yang harus diperhatikan dalam bertutur kata. Tadi di awal ya, Master mengatakan kita terhadap orang lain, ya orang, dan semua hal, semua masalah harus berlapang dada. Jangan perhitungan. Saya teringat yang 20 kata itu ya, kan en chun chung ai, fu su wu suo qiu, xin kuan nian chun bu bi jiao, bu ji jiao. Dari 20 kata ini sudah ada di sini. Terhadap orang kita harus selalu kanten ya, selalu bersyukur. Supaya kita juga harus menghormati, kemudian punya cinta kasih ya. Bersumbangsi tanpa pamrih itu yang selalu kita ingat dalam pikiran kita. Melakukan sesuatu, jangan mengharapkan pamrihnya. Kalau mengharapkan pamrih, kita tidak akan lama untuk melakukan sesuatu. Apa yang kita inginkan, kalau tidak kita dapatkan, ya udahlah, nggak mau lagi lah. Saya melakukan ini tapi tidak mendapatkan apa-apa. Itu berarti melakukan sesuatu ada pamrihnya. Ya, kemudian singkuan chun ya, pikiran hati kita harus lapang dan pikiran atau niat kita itu harus murni ya. Kemudian kita melakukan sesuatunya itu dengan tulus gitu. Kemudian bijau pucicau. Jangan membanding-bandingkan. Kemudian jangan memperhitungkan. Nah, ini tadi di awal ya Master ceramah ada kata-kata harus melapangkan hati terhadap setiap hal. Kemudian juga jangan perhitungan. Kemudian di sini juga dikatakan seperti tadi saya katakan ya, tutur kata kita itu harus dijaga agar keharmonisan antar sesama itu bisa terjaga juga. Kalau kita suka gosip, berlidah dua, bagaimana dalam satu kelompok bisa terjadi keharmonisan? Itu sangat penting. Ya, jadi tadi saya sudah katakan ya, ucapan atau tutur kata kita itulah yang paling sering ya menciptakan satu konflik daripada pikiran kita atau perbuatan kita. Ucapan kita itu yang paling harus kita jaga. Karena ucapan itu sangat sering ya melukai hati orang lain. Jadi sesing-sece mengucapkan sesuatu. Walaupun yang kita dengar itu mungkin kita juga tahu, oh itu memang kejadian yang benar, tapi udahlah, stop di kita, itu bukan urusan kita gitu. Jadi nggak usah disampaikan lagi, agar dalam hubungan kita itu bisa menjadi satu keharmonisan. Master selalu mengatakan tidak mengharapkan apa-apapun dari murid-muridnya. Yang paling diharapkan adalah keharmonisan di antara semua murid. Itu yang harus kita jaga. Ya. Oke, poin ketiga. Dalam kisah, lihatlah Li Mengzhen, ya dia namanya Li Mengzhen. Dengan menulis sepucuk surat cerai, masa depannya mungkin akan berubah total. Beruntung dia segera mengambilnya kembali dan memperbaiki hubungan suami istri itu sehingga nilai moralnya meningkat dan masa depannya semakin cerah. Tadi di cerita kedua ya kita tahu Li Mengzhen terlahir sangat miskin ya dan seorang pengemis, tapi dia memiliki berkah. Berkah bisa terpilih menjadi suami seorang putri, ya seorang xiaoji, seorang ya anak orang yang kaya lah ya. Dan istrinya ini
adalah seorang yang sangat bijaksana. Dia walaupun ya yang terpilih dulu di zaman dulu kita sering nonton film ya. Nah, mereka itu pilih suami itu dengan melempar bunga sulaman itu ya. Jadi setelah si pemuda ini yang dapat, walaupun dengan pakaian ya, karena dianya itu seorang pengemis ya, tapi si wanitanya itu tidak tidak berubah ya pikirannya. Dia walaupun ditentang oleh orang kedua orang tuanya, dia tetap aja mengikuti Li Mungzhen ya untuk menjadi istrinya. Dan dianya dianjurin, udah jangan jadi pengemis lagi lah. Kamu kan pinter ya, tulisannya itu bagus. Kamu aja di pasar gitu ya, menulis kuplet ya. Kuplet itu sampai sekarang juga ya di rumah-rumah orang Chinese ya, selalu ada kata-kata yang baik itu loh. Tuilien yang namanya. Kita waktu menyumbang Nepal ya, kita juga mendapat ya itu tuilien. Tuilien itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, ditulis dulu-dulunya itu ditulis di kertas merah, kemudian ditempel di rumah. Misalnya mau Xinjia ya, ditulis Xing Nian Kuai Le atau Zhao Cai Jin Bao atau Senti Jian Kang Wan Se Ru Yi. Nah, itu adalah kuplet. Ya, jadi namanya tuilien ya, kuplet. Jadi itu adalah tulisan yang ada ininya ya, ada dua biasanya dua baris, ada di kiri kanan gitu ya, sepasang itu, sepasang. Jadi dianjurin suaminya itu untuk nulis itu aja di pasar gitu ya, untuk dijual. Ya, suaminya itu juga mendengar nasihat dari istrinya, tapi suatu hari ya dia juga menulis sebuah surat cerai ya. Ternyata istrinya bilang nggak boleh, itu adalah perbuatan yang tidak bermoral, karena dengan menulis surat cerai, kalau mereka suami istri beneran cerai, kan kita berarti memutuskan jalinan jodoh ya orang ya. Untung si suami juga mau mendengar ya, langsung pergi ambil kembali surat cerainya. Ceritanya ini mengingatkan kita ya, kita harus memperbaiki jalinan jodoh siapapun ya. Kita juga sering ya antar teman ya, nanti ada yang ngomong gini ya, kalau bisa kita memperbaiki hubungan mereka, itu juga adalah sebuah pahala ya. Jadi ucapan istri tidak selalu maksudnya ya, istri itu sering ngomel, sering mengucapkan lebih banyak mengucapkan kata-kata daripada suami. Tapi kita harus ingat, ucapan istri belum tentu semuanya tidak benar ya. Jadi ya kita dengar dulu lah, mendengar, merenung, kemudian kita melakukan. Wensiu ya. Di sini juga bisa dikatakan ya, si Li Mengzhen dia mendengar ucapan suaminya, kemudian dia merenung, benar juga ya, dengan membuat orang lain bercerai itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kemudian dia melakukan ya, pergi dengan segera pergi mengambil kembali surat cerainya. Ya, jadi Wensiu ini sangat bisa dimasukkan di sini ya. Jadi Wensiu bukan hanya tentang dharma dan dharma, bukan dalam kehidupan kita, bisa kita praktekkan juga. Kalau kita mendengar sesuatu, kita merenung dulu, benar nggak ya apa yang dia katakan, baru kita mengambil tindakan. Ya, oke, itu adalah yang poin ketiga. Poin yang keempat, sesungguhnya ini mudah untuk dipahami. Namun jika kita melakukan hal yang tidak bermoral, nilai moral kita akan perlahan-lahan menurun. Ya, ini juga tentang moral. Di sini dikatakan masyarakat kita ya makin tidak bermoral ya.
Tapi saya yakin di dunia ceci dengan adanya begitu banyak ceramah, wejangan-wejangan dari master ya, kemudian juga banyak sharing-sharing dari Sesiung Sece, ya semoga nilai moral kita ini bukan perlahan-lahan menurun, tapi perlahan-perlahan akan naik terus ya, menjadi manusia yang lebih baik. Oke, itu sharing saya, Kanten. Silakan ya, Sesiung Sece yang mau sharing, silakan untuk sharing ya. Kanten, Sesiung Sece semuanya. Kanten. Ada Vivi yang Sece itu dari tadi raise hand. Ya, silakan Sece Vivi Liang. Cảm ơn các sư, cảm ơn sư兄师姐，感恩。 Ya, silakan Vivi. Kyonghi dulu ya. Selamat ya. Ya. Dalam ceramah Master menyebarkan silsilah Dharma Cingsi ke seluruh dunia melalui Qingxiusi. Jadi Qingxiusi dikumpulkan dan Master memberikan mereka berbagai wejangan. Dan mereka berkata bahwa kami bertekad untuk berlindung kepada 3 permata yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Berpegang pada ajaran Master Cheng Yen di Kriya Cingsi. Dan setelah memasuki jalan pelatihan murni, kami berikrar untuk mentaati ajaran 3 permata dan berpegang teguh pada tekad dan keluhuran. Kami akan menjalankan sila murni, menyucikan hati untuk membawa manfaat bagi orang lain dan menapaki jalan bodhisattva. Kami berusaha semaksimal mungkin dan selamanya tidak akan mundur. Dan Master berkata lagi, berhubung kalian memiliki jalinan jodoh dan kita bisa bersama menapaki jalan yang sama, yaitu jalan bodhisattva ini. Tujuan melatih diri, bertekad, dan berikrar agung untuk menapaki jalan bodhisattva dan menginspirasi lebih banyak orang. Berkat adanya jalinan jodoh, Kriya Cingsi menjadi tempat berhimpun bagi para bodhisattva yang telah bertekad dan berikrar. Kita bagaikan seekor semut kecil yang berikrar untuk mendaki Gunung Semeru. Master mengingatkan Qingxiusi untuk mengerahkan kekuatan ikrar. Dunia ini merupakan rumah kita. Semua orang di dunia merupakan keluarga kita. Untuk menjalankan suci sebagai bagian dari keluarga besar ini, semua orang harus bekerja sama dengan harmonis. Harus mengemban tanggung jawab untuk memikul beras bagi dunia. Qingxiusi dan Biksuni Kriya Cingsi meneruskan silsilah Dharma Cingsi. Para biksuni mewakili citra kaum monastik. Qingxiusi mewakili citra suci. Kalian harus memberikan teladan sebagai Qingxiusi dengan berjuang demi ajaran Buddha dan semua makhluk, serta memikul misi Buddha. Kalian lebih leluasa untuk terjun ke tengah masyarakat dan berinteraksi dengan organisasi lain. Kalian harus menunjukkan pembinaan diri yang membuat orang lain kagum. Bagaimana bisa dia demikian berkualitas, baik dalam berbicara maupun bersikap. Harus bisa memperoleh pengakuan dari orang lain. Demikianlah kehidupan Qingxiusi. Ini adalah kehidupan yang sangat bernilai. Dunia dan banyak orang bagaikan dalam rumah yang terbakar.
Anak-anak masih bermain dengan gembira. Oleh sebab itu, butuh ayah untuk memanggil anak-anak keluar dengan menggunakan metode terampil 3 kereta dan juga untuk menyebarkan kebenaran. Qin Xiushi hendaknya menarik kereta lembu putih. Dan juga inilah cara menyebarkan Dharma. Selama 50 tahun ini, Master telah mendukung pencapaian banyak hal dan memberikan banyak teladan. Qin Xiushi hendaknya bisa menunjukkan pada orang-orang bahwa dunia yang bagaikan rumah terbakar ini dan juga orang-orang hendaknya tidak lagi diliputi ketidaktahuan dan bermain api. Dan Qin Xiushi harus bersungguh hati melatih diri, meningkatkan kualitas diri dan mewakili Ciji bersumbangsi di tengah masyarakat. Master berkata, saya telah mengatakan apa yang ingin saya katakan dan melakukan apa yang ingin saya lakukan. Dengan hati damai dan tenang, berkata bahwa kereta kuda bisa berjalan dan saya harus juga menunjukkan arah dengan jari tangan. Jari tangan saya. Puluhan tahun lalu, saat Master hendak membangun rumah sakit, butuh dana yang sangat banyak dan dukungan banyak orang. Qin Xiushi harus bisa mencatat sejarah yang bernilai dengan menghimpun kekuatan untuk menggantikan Master mewariskan silsilah dan mazhab Ciji dan juga bisa membimbing semua orang. Kalian harus bisa memikul tanggung jawab ini dengan meningkatkan kualitas diri dan memberikan teladan. Qin Xiushi berikrar untuk menapaki jalan bodhisattva bekerja sama dengan harmonis. Kang En Sesiong Sejie. Ya, Kan-en ya, Sece Vivi Liang ya, lebih memperjelas tentang Qin Xiushi. Berapa minggu yang lalu ya, Seceawi udah menjelaskannya dengan sangat jelas, ditambah lagi hari ini ya. Jadi saya tidak membahas lagi. Kan-en, Vivi Liang, silakan Sece Gunawati ya. Sebelum Sece Gunawati ada yang lain nggak ya? Yang Raisen. Sesiung Johannes boleh bantu yang duluan Raisen. Saya sih bertanya nih, bukan sharing. Oke, Akan mau bertanya ya. duluan? Gunawati Sece dulu deh. Gunawati Sece dulu. Oke, silakan Sece Gunawati. Siung dulu, Siung. Saya Udah. Gak apa-apa. Saya cuma mau bertanya, bukan sharing ya. Silakan. Ya, Gunawati Sece. pagi Eli Wijaya Sece, ya, pagi Siung Secemen ya. Terima kasih kepada Pak Master ya yang telah memberikan dua buah cerita ya untuk sama-sama kita dengar dan kita renungkan ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua ya. Master ya selalu mengatakan kita harus selalu memberikan cinta kasih universal tanpa pamrih. Ya. Kita memang juga harus memberikan welas asih ya tanpa membeda-bedakan apakah itu manusia atau binatang ya. Makanya kita wajib ya. Master sangat berharap kita bervegetarian ya. Karena kita memandang setara semua makhluk ya dengan kewelas asihan kita sebagai insan suci. Dalam tadi Master bercerita ya, itu kita lihat ya yang judulnya
eh, judulnya kebohongan demi nafsu makan. Itu kita lihat ya seorang ayah, sebuah keluarga ya, dengan Thank bertani, you. beternak, tekun dan hemat ya. Contoh ya, kita bisa mencontoh, oh iya ya, tekun dan hemat. Kalau kita tekun dan hemat harus mengurangi nafsu keinginan ya. Nah, karena kita untuk genggam kesempatan setiap detik untuk berbuat kebaikan ya. Nah, tapi dalam cerita ini ya, yang awalnya sangat tekun dan hemat ya, akhirnya dengan pikiran dia ya, seorang ayah ini bisa menimbulkan ide ya yang kurang baik ya. Nah, di situ kita jangan mencontoh ya. Jadi kita harus mencontoh yang baik-baik ya. Timbul ide, kenapa ya awalnya mereka kok bisa kuat gitu, nggak perlu lah makan hewan peliharaannya dia ya. Nah, biasanya juga kebanyakan orang kalau sudah memelihara biasanya suka kayaknya nggak tega gitu ya untuk membunuhnya, untuk dimakannya gitu. Tapi ya ini memang ya masing-masing pribadi ya. Kemudian dia bisa timbul ya berbohong pula ya. Bagaimana ya katanya supaya saya tuh bisa sebulan sekali bisa menikmati, mungkin biasanya makan cuma dari kebun ya, hasil kebun, hasil pertanian, tapi ini mereka ingin makan sebulan sekali dari hasil ternak ya. Nah, itulah. Jadi kemudian setelah mereka melakukan ya, karena dari pikiran keluar sebuah ide, kemudian dia melakukannya ya. Setelah mereka menua ya. Nah, itulah perbuatan-perbuatan dia di bawah alam sadar dia aduh tadi saya ada penyesalan ya. Nah, disitulah ya pada saat ajalnya menjemput ya di pikirannya dia selalu terbelenggu ya. Wah, itu kambing sedang mengembik ya. Ya itulah ya karena hasil perbuatan kita akhirnya kita sendiri ya selalu memikirkannya ya. Makanya kita harus berpikir ya, berbuat ya hal yang baik-baik ya. Nah, kemudian setelah ajalnya tiba, ya itulah ya, karena pikiran ya yang mereka renungkan. Tapi kalau kita yang sudah memahami ya, kita sudah mitra bajik di sini ya, pasti pada saat kita, oh mungkin ketidakkekalan ini akan terjadi pada diri saya akan merenungkan, Amitoho, Amitoho, Amitoho. Semoga saya bisa terlahir di alam bahagia ya. Ya memang nggak gampang ya, semua kita akan belajar, berusaha di dalam pelatihan diri kita ini ya. Ya itu dikatakan juga Master, jika kita bisa menjaga pikiran ya, kita akan hati kita akan menjadi tenang dan jernih ya, tanpa kerisauan ya. Karena kalau kita seperti tadi cerita yang pertama itu, akhirnya akan merugikan kita berbuat hal seperti itu ya, kita mendapatkan sebuah ide yang tidak baik ya, akhirnya akan ada penyesalan diri sendiri ya, terus keluarga juga menjadi korban ya, dan masyarakat juga akhirnya juga mengetahuinya ya, oh awalnya cuma beternak, akhirnya ternaknya juga dijaga sendiri, dimakan sendiri ya, ya itulah jadi banyak pihak ya akhirnya yang kita rugikan ya. Kemudian di dalam Master ya cerita yang kedua ya, itu juga banyak ya, tadi LIBSC mengatakan 20 hal yang baik-baik ya, yaitu di sini juga di dalam cerita yang kedua surat cerai itu ya, itu kita juga harus
mempunyai hati yang lapang ya. Karena kalau kita berpikiran sempit ya, hati kita tidak lapang ya, kita kesenggol sedikit ya pada saat berinteraksi itu udah timbul hal-hal yang jelek ya. Padahal kan setiap manusia mungkin berbagai macam watak ya, berbagai macam sifat ya. Kita harus bisa terbuka ya pikiran kita, hati kita, semua. Jadi nggak gampang mundur ya. Ada ucapan yang nggak enak didengar ya. Sudahlah, saya nggak enak sama yang ini, sama yang itu ya. Ya itulah kita kan sedang melatih diri. Jadi kita harus bisa berlapang hati ya. Kita harus bisa mempunyai pengertian ya, mempunyai toleransi ya, tidak perhitungan ya. Ya sudah, namanya kita berbuat baik ya, kita melatih diri. Udahlah, nggak usah dihitung-hitung ya hal yang seperti itu ya. Tapi kita juga harus waspada ya. Kita jangan terpancing, ada omongan dari A ke B, dari B ke C, belum tentu juga pembicaraan itu kan juga benar ya. Kadang-kadang orang percaya ya sama pembicaraan sumbernya A sampai ke A, B, C, D, akhirnya terjadi perselisihan ya. Wah, si ini ceritain saya begini gitu. Oh, si itu ceritain saya begitu ya. Padahal kan kita juga nggak tahu sumbernya tuh dari mana ya, sudahlah ya. Makanya kita harus waspada ya. Jadi kita jangan mudah terprovokasi ya sama ucapan-ucapan yang kurang baik ya. Kita harus ya itulah, kita harus berpengertian ya. Kita harus berlapang hati ya, berpikiran yang terbuka ya, jangan berpikiran yang sempit. Jadi ya gampang mundur ya. Ya kita selalu berusaha introspeksi diri dulu walaupun kita dalam pihak yang benar ya. Ya itulah tadi di dalam surat cerai itu ya, memang kita harus selalu bersatu hati ya untuk menjaga keharmonisan ya. Kita lihat kenapa si Li Mungcheng ya, mungkin karena miskin ya, dia ingin membahagiakan si istri ya, dia akhirnya bisa bertindak seperti itu. Padahal itu adalah suatu masalah yang besar ya, sampai menimbulkan sebuah rumah tangga yang mungkin ya awalnya harmonis, gara-gara kita ya kemudian jadi tidak harmonis, sampai bahkan sampai perceraian ya. Itu adalah suatu hal yang sangat buruk ya, karena memiliki istri ya yang sangat bijaksana ya, akhirnya dia bisa merubah ya. Itulah ya kenapa kita harus bersatu hati ya, kenapa kita harus harmonis ya. Itu yang sangat diharapkan guru kita ya. Kita harus bersatu hati, kita harus mengasihi ya, kita harus harmonis ya, kita harus bekerja sama ya, kita harus gotong royong. Jangan saling itu kerjaan kamu, ini kerjaan kamu, itu bukan kerjaan saya. Jangan ya, itulah suatu kita tidak bisa bekerja sendiri ya tanpa bantuan 1000 tangan ya. Disitulah ya Master sangat berharap kita semua harus bisa mensucikan hati manusia ya, supaya masyarakatnya hidup harmonis, dunia terbebas dari bencana. Itu saja ya Eli Wijaya Sece yang bisa saya sampaikan ya. Kan-en ya, kan-en sesiung secemen. Kan-en Sece Gunawati. Ya, Kan-en atas sharingnya ya. Oke, nextnya, ayo Sesiung Johannes, silakan. Ya, oke. Saya cuma bertanya aja. Kebetulan, ya saya sih mengharapkan Joni Sesiong jadi moderator. Mungkin karena ada kesibukan data Eli Sece. Dan kebetulan Joni Sesiong ada hadir di sini ya. Ya, ini pertanyaannya untuk Joni Sesiong ataupun Joni Sesiong ataupun teman-teman relawan yang bekerja di bagian PL khususnya ya. Jadi begini, ya pertama saya sangat appreciate ya untuk yang program Green Point yang di Medan itu berkembangnya
lumayan berkembang, sangat cepat, ya jadi itu sangat diacungi jempol ya, seperti itu. Namun di sisi lain di kota Jakarta, sebelum saya cerita, kebetulan ada satu program daur ulang yang cukup menarik, mungkin bisa menarik masyarakat ya. Ya, mungkin karena. Jadi gini, apa ya? Ada satu mesin seperti mesin ATM, kalau kita masukin plastik, botol plastik atau botol kaca, nanti dia keluar stroke. Dan di mana stroke-nya itu bisa dijadikan sebagai uang belanja ataupun saldo GoPay. Dan itu di Jerman ataupun di Eropa. Kalau Sesiong cuma melihat di TikTok seperti itu. Dan kebetulan program seperti itu ternyata sudah ada masuk di wilayah Jabodetabek, terutama di supermarket-supermarket besar. Supermarket-supermarket besar sudah mulai ada. Dia ada mesinnya. Jadi begitu kita masukin botol plastik, tot, 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 gitu, itu berubah jadi saldo GoPay. Nah, yang menjadi pertanyaan, andai kata ini khususnya buat Joni Sesiong maupun maupun teman-teman pelestarian PL ya, atau sosial pelestarian PL, program tersebut lebih berhasil, saya sebutnya lebih berhasil daripada Green Point, ya karena latarnya satu, lumayan, belanja 100.000 cukup bayar 90.000, 10.000-nya saya bawa beberapa botol plastik, hasil penukaran botol plastik keluar stroke jadi saldo GoPay 10.000 ataupun voucher belanja. Salah satunya adalah itu yang faktor pendorong yang saya sebut sebagai faktor ekonomi. Ya, kira-kira sebagai insan ceci kecewa nggak? Ya, niatnya mau bawa ke ceci, malah terkonvert ke supermarket yang mesin itulah. Seperti itu karena ya alasan ekonomi. Itu sih pertanyaan saya buat Joni Sesiong dan juga relawan lain. Mohon maaf ya, saya mau bertanya sekarang, kalau ditahan-tahan takutnya lupa, kira-kira seperti itu. Itu sih pertanyaannya. Oke, Kanten, ya, Kanten Sesiong Johannes ya. Nah, ini sudah bukan ranah saya ya. Cuman memang kalau ada yang begituan, kita sebenarnya di dunia ceci ya, kan pelestarian lingkungan kita itu untuk mengajarkan orang ya mengurangi memakai yang plastik gitu ya. Tapi kalau tadi dikatakan apakah bisa lebih bagus, saya juga nggak tahu ya. Mungkin mereka akan merasa, wah ini tren baru ya, memasukkan plastik bisa dapat poin gitu misalnya ya. Rame-rame malahan beli yang kemasan kecil ya, botol-botol ya. Itu akan merusak ini kita ya. Oke dah, nggak apa-apa lah, Sesiong Joni lah yang jawab. Silakan Sesiong Joni, Kan-en. Ada kan Sesiong Joni di sini? Ada nggak Sesiong? Ada, tapi mungkin lagi ada kesibukan ya. Itu ada Ya. Karena ini saya tidak bisa menjawab. Doan sesuai. Yes, Kan-en Sesiong Joni, Kan-en. Bingung juga ya, dari tamak makan, surat cerai, akhirnya ke botol juga nih. Iya betul, betul. Daripada penasaran ya Cecilia. Iya. Ya, semua. Jadi saya pikir ya sekarang balik lagi. Ya memang sekarang tren-tren yang ada ini banyak ya. Sekarang ada autobus, kalau nggak salah kemarin ada beberapa lagi yang bahkan kalau kita hanya cukup dengan telepon, mereka akan datang untuk mengambilkan barang daur ulang kita seperti itu. Yang mengambil barang daur ulang kita itu bahkan mereka bisa dapat voucher ya. Apakah itu voucher makan, kadang bukan voucher pulsa juga dan lain-lain seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita harus tadi kan, wah nanti Seci gimana ya, bisa kecewa nggak ya, yang harusnya mau nyumbang ke Seci akhirnya malah nggak jadi. Nah, terpulang kembali lagi kan itu adalah hak masing-masing, benar nggak Bu Seci ya? Tapi yang mungkin yang penting, sangat penting ditekankan di sini adalah sebenarnya
kita itu kita itu dalam mengerjakan kegiatan sosial lingkungan ada harusnya mengedukasi ya. Kita harus peduli dan sadar lingkungan, sebenarnya itu yang penting. Bukan dari segi materinya aja seperti itu sih gitu loh. Tadi Sece Eli juga udah bilang kan, jangan sampai orang yang dulunya minum pakai galon, ya kan sekarang malah beli botol-botol, ya kan? Kenapa? Untuk demi dapat poin kan seperti itu. Nah itu kan udah salah besar seperti itu kan, gitu loh. Nah dulu sama seperti dulu saya pernah bertanya waktu itu di Taiwan ya, contoh salah satu ya. Saya kan lihat Taiwan begitu banyak titik deponya. Lalu saya pernah bertanya ya, apakah ini nanti nggak terjadi perebutan ya antar sesama sesama depo seperti itu? Lalu ditanya, kehidupan manusia kan begitu konsumtif ya, itu nggak akan habis-habis, jadi nggak usah khawatir gitu. Nah, yang penting kan adalah sebenarnya poin terpenting itu bukan di mana kita mengumpulkan sampah ya atau barang daur ulang, terutama kan kita merasa oh ini padahal memang dananya bermanfaat juga ya. Tapi kan yang terpenting adalah semakin berkurang ini bukan karena karena yang saya kali udah berkurang karena tadi ya masukin ke mesin dan sebagainya bukan tapi berkurang karena sudah tahu harusnya bagaimana mengurangi pemakaian ya tidak hidup konsumtif. Nah, itulah yang sebenarnya yang paling bagus, itulah sebenarnya dari program kita misi PLDCC itulah yang mulai tercapai sih ya, seperti itu gitu. Nah, itu aja sesiungnya. Jadi dan saya pernah bertanya ke beberapa PIC Depo ya. Dengan begitu kalau nggak salah ada sekitar 5 apa 6 loh sekarang, bukan yang hanya satu aja ya. 5 apa 6 ada. Nah, saya bertanya ke para PIC Depo ya. Apakah kalian ada merasa nggak penurunan omset dan sebagainya waktu itu ya? Mereka mengatakan tidak sih gitu. Nah, bahkan yang merasakan ini sebenarnya adalah pemulung. Kenapa? Karena saya ada di depo saya ada satu orang pemulung yang dia selalu kalau di minggu itu kan dia tidak ngambil barang-barang daur ulang tidak ngambil memungut ya. Tapi saya suruh bantu ke depo setiap minggu itu untuk membersihkan rumput-rumput dan sebagainya. Nah itu dia cerita justru dengan kondisi begitu dia yang malah lebih terjepit ya, malah berkurang omsetnya. Lalu, nah itu beda ya. Nah kalau di Seci, orang yang memberikan barang daur ulang ke Seci itu adalah pasti sudah dengan satu pemahaman, dengan satu tujuan bahwa tahu apa manfaat uh, hasil yang daripada Seci bahwa itu untuk dimanfaatkan kemana itu sih. Itu perbedaannya. Ya kanan ya. Yuk. Ya, kan ya, Sesiung Joni ya, ini lebih menjelaskan ya, apa sih tujuan Master ada misi pelestarian lingkungan ya. Jadi bukan untuk mendapat dana sebesar-besarnya ya, tapi sebenarnya misi kita ini untuk menyelamatkan bumi. Terutama Sesiung Doni ya, sudah melakukannya dengan baik ya, ke pasar bawa keranjang sendiri, bawa kotak sendiri. Dengan begitu mengurangi plastik-plastik. Ya ini yang harus kita sampaikan ke teman-teman ya. Kita kalau bisa beli jagung, beli kacang panjang, nah itu nggak usah masukin plastik, langsung aja ke tas kuantau kita. Kecuali toge ya, kalau kita nggak bawa kotak, ya kita harus masuk ke kantong plastik. Ya jadi ini sebenarnya satu edukasi yang sangat luar biasa dari misi kita ya. Kalau ada di luar yang gimana-gimana ya kita juga buat gitu. Yang penting kita terus melangkah ke depan untuk bisa menyelamatkan bumi demi generasi berikut. Sesiung Husen, silakan. Ya, selamat pagi, Sesiung Sece, salam sehat bahagia. Saya hanya ingin menambahkan aja ya, maksudnya sharing-sharing juga. Mungkin dari apa yang saya tahu, yang saya dengar ya. Tadi saya dengar cerita sharing Master ya tentang kebohongan, ini keserakahan ya. Memang pada akhirnya orang murni ya, maksudnya baik ya demi keluarga, demi ini. Tapi kadang-kadang
karena ketamakan, jadi mencari nafkah itu berbohong ya, menghalalkan segala cara ya. Padahal produk ataupun makanan yang mereka makan kadang-kadang nggak sesuai harapan ya. Bahkan kadang-kadang ada condong ya, maksudnya makanan ini enak, bisa berkhasiat, begini, makan ini, makan makhluk ini bisa otak kita berkembang, begini. Cuman karena Dharma itu hebat ya, pengetahuan ya, pada dasarnya semua ya itu kembali lagi ya, kita sadarin bahwasanya leluhur kita makan buah-buahan apa, itu semua tergantung dari kondisi pikiran kita ya. Nah, terus yang kedua yang mengenai kata-kata kita ya, pembicaraan kita yang mengakibatkan orang akhirnya ribut ya, cerai ya. Itu memang untuk kata-kata kita, makanya kita harus belajar ya, pengetahuan ya tentang apa tujuan kita berkeluarga gitu. Karena jangankan orang lain ya, suami istri aja juga kalau tujuannya nggak baik, cuman berdasarkan ini, itu kata-kata kebiasaan kita yang dulu-dulu sering di lingkungan yang kasar ataupun nada tinggi, nah itu kita harus bisa, makanya perlu ya setiap orang mau menikah atau apa, pasti ada, kayak kita di Seci ada training ya. Jadi dikasih tahu bagaimana kita membawa diri, dikasih sila, dan sebagainya. Nah, terus tadi ada Sesiong membahas mengenai mesin canggih ya, untuk tidak ada kecemburuan. Tapi udah dijawab sama Sesiong Joni, bahwasanya manusia itu ya begitulah ya, ada kaitannya juga dengan keserakahan. Dulu kita nggak mikirin tuh, yang namanya sampah itu bisa jadi emas. Tapi karena banyak bencana, keserakahan manusia, kayu ditebang, pohon. Jadi dulu banyak triplek. Orang nggak ngomongin sampah tuh. Ya, terus karena itu dari alam, jadi bisa kembali lagi ke alam. Cuman orang berlomba-lomba sekarang pohon udah nggak ada. Akhirnya Master punya inisiatif bahwa dia buktikan sampah itu menjadi emas. Cuman manusia kan begitu, maunya enak aja kerjanya gitu kan, maunya yang praktis, yang gampang cepat cari uang, dia nggak pikirin dampaknya gitu. Nah, pada akhirnya manusia tersadarkan setelah ada bencana. Begitu juga keserakahan orang bikin misalnya ada ikan hiu ya, diburu-buru, akhirnya iklim nggak sesuai. Nah, ini semua ada kaitannya. Cuman Sesiong Joni udah jawab tepat. Maksudnya edukasi, kita tuh nggak mentingin sampahnya, tapi edukasi bagaimana kita mau berbuat sesuatu, tindakan atau produk, itu yang bisa berkesinambungan, tidak merusak alam gitu. Jadi kalau bagi saya ada mesin itu nggak masalah. Yang penting kita berinovatif terus. Yang selalu Master mengajak relawan yang lain, bodhisatwa lain untuk memikirkan bagaimana supaya menetralisir ya pikiran manusia itu supaya baik gitu, berkembang. Kalau dulu kebetulan saya juga kerja sampai usaha daur ulang juga. Cuman yang saya rasakan karena bahan baku makin kurang ya, orang sekarang cari alternatif, pada akhirnya plastik. Cuman kalau di negara berkembang kayak Singapura atau Turki, dia udah hebat teknologinya. Makanya pengetahuan itu di sini diperlukan gitu. Jadi supaya kalau misi Seci, supaya orang berlomba-lomba, maksudnya dikasih pengetahuan supaya kita dari relawan untuk bisa menjadikan contoh ya, teladan ya. Misalnya sampah di rumah kita pilah-pilah gitu supaya mengurangi daripada orang berbondong-bondong buka pabrik gitu. Jadi barang yang mana-mana perlu di apa namanya bisa didaur ulang, dipilah gitu.
Jadi begitu juga waktu kemarin saya di Medang ya, Depok, itu ada orang sumbang baju ditolak karena dia ngasih bajunya itu gimana ya, harus dikasih edukasi juga. Jadi mau ngasih sesuatu kayak di Seci harus yang layak, nggak boleh yang udah bekas pakai ataupun kena tanah gitu. Jadi edukasi juga orang supaya ngasihnya dengan tulus gitu. Terus yang kompeten. Jadi, nah kalau masalah tadi ada value ya, memang pedagang limbah semua itu sampah ada nilai value-nya ya. Cuman di Seci ini kita bukan karena nilai uangnya, tapi kita mengedukasi orang supaya sampah itu bisa didaur ulang dan bisa baik gitu, dipergunakan lagi ataupun menghemat, intinya itu aja sih Sesiung Seci. Jadi semua apa yang kita lakukan itu memang udah ilmu pengetahuan yang memang bodhisattva terutama master yang mengajarkan supaya bagaimana kita bisa menjadi contoh dan berkembang. Itu aja, Kang En. Oke, Kang En, Sesiung Husen ya. Pengalaman ya. Pengalaman pribadi ya kalau di sharing akan menjadi satu kesempatan ya untuk kita belajar. Di sini Sesiung Joni ada ya saya coba membaca ya apa yang Sesiung Joni katakan ya. Sorry agak lemot nih. Baju bekas pakai diterima, tapi harus yang layak, tidak rusak, tidak kusam atau lusuh, dan telah dicuci ya, benar ya. Kita di Depo Kosambi juga banyak sekali ya menerima baju-baju bekas, tapi baju-baju yang memang masih layak dipakai. Kemudian jangan yang sudah sobek atau yang nggak ada kancing ya, atau resletingnya sudah rusak. Nah itu kita kasih. Karena itu tidak berguna ya, tidak bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau masih bisa bermanfaat atau bisa dipakai kembali, kita akan menerima dengan senang hati ya. Oke, kita masuk ke kuis dulu ya, Sesiung Johannes, silakan. Nanti setelahnya kita akan sharing kembali. Nah, Sinfasiang Selasa 12 Desember 2023. Master Cheng Yen bercerita. Cara menjawab kuis yaitu jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban seperti biasa ya, nomor soal, kemudian ada jawabannya. Contohnya 1A, 2D, 2A gitu ya. Kan En ya, silakan semua Sesiung Seci bisa mengikuti kuis ya. Di sini nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, karena kita berpartisipasi, kita akan lebih memperhatikan jawabannya. Oke, silakan, Kang En. Kuis yang pertama adalah cerita tentang kebohongan demi nafsu makan. Next. Kuis nomor 1, mengapa sang ayah berbohong dengan mengatakan bermimpi mengenai dewa pohon yang berharap mendapat persembahan kambing? A, ia ingin makan daging kambing. B, untuk mendapat panen yang melimpah. C, supaya dapat terus diberkati. D, agar kambingnya cepat habis. E, sebagai hadiah untuk anaknya yang bekerja keras. Ya, semuanya yang jawab rata-rata semuanya benar ya. Karena ini ceritanya sangat spesifik ya. Kenapa dia berbohong? Oke, close ya. Silakan di close. Jawaban yang benar adalah dia ingin makan daging kambing. Oke ya, ini ada ya. Dia ingin mengonsumsi daging kambing. Kan En? Poin kedua, kuis kedua, apa yang dikatakan oleh biksu saat melihat anak tersebut ingin menarik paksa kambing untuk dijagal? A,
meminta dia untuk lebih lembut memperlakukan kambing. B. Menanyakan jalan untuk ke vihara terdekat. C. Mengingatkan mengenai kelahiran kembali. D. Meyakinkan dia untuk memberi persembahan. E. Mengingatkan dia untuk tidak menyiksa makhluk hidup. Oke, kita close ya. Kita close, Sesyung. Jawaban yang benar adalah ya, mengingatkan kembali ya mengenai kelahiran kembali seperti yang tadi saya katakan ya, kita tidak tahu setelah meninggal itu kita akan terlahir kembali di mana. Jadi banyak-banyaklah menciptakan karma-karma baik. Jadi kita akan terlahir di tempat yang baik juga. Oke, kuis nomor 3. Apa penyesalan ayah tersebut sebelum meninggal? A. Terhadap kambing yang dijagal. B. Belum puas untuk memakan daging. C. Kebohongan terhadap keluarga. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban A dan C benar. Ya, ini juga harus ini ya. Apa yang sangat disesalkan oleh si ayah? Saat menjelang meninggal ya. Hukuman terberat yang dirasakan kita adalah penyesalan. Oke, kita close ya. Jawabannya adalah E ya. Kambing yang dijagal. Penyesalan kedua ialah kebohongannya. Jadi jawaban yang benar di kuis nomor 3 adalah E. Jawaban A dan C benar. Oke. Sekarang kita akan memasuki cerita yang kedua, yaitu surat cerai. Silakan. Kuis nomor 4. Apa saran istri kepada Meng Zhen mengenai pekerjaannya? A. Memintanya untuk mengganti pekerjaan menjadi penjual kuplet. B. Memberi semangat agar bisa dapat banyak uang hasil mengemis. C. Memberikan strategi cara mengemis yang dapat menguntungkan. D. Memintanya mengganti pekerjaan menjadi seorang peramal. E. Merasa bahwa dia lebih cocok menjadi seorang pendongeng. Ini rata-rata juga benar ya. Oke. Nasihat istri yang sangat-sangat luar biasa ya. Si istri tidak memandang rendah ya suaminya, tapi memberi nasihat-nasihat yang sangat baik. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah A. Memintanya untuk mengganti pekerjaannya menjadi penjual kuplet ya. Oke. Kuis nomor 5. Nah, ini ya. Kan kamu tulisannya bagus ya. Jadi bisa untuk jual kuplet di pasar. Nomor 5, mengapa Meng Zhen pada hari itu pulang membawa banyak uang? Berhasil menjual banyak kuplet. B. Membantu orang menulis surat cerai. C. Ada orang baik yang memberikannya uang. D. Berhasil memenangkan lotre. E. Menjadi pemenang arisan bulan ini. Ini juga dari
ininya sudah ketahuan ya, jawaban yang benar itu apa ya. Oke, kita close ya. Kita close. Jawaban yang benar adalah B, membantu orang menulis surat cerai. Untungnya dia cepat tersadarkan ya, sehingga membuat sebuah keluarga harmonis kembali. Itu juga berarti dia menciptakan karma baik ya, sehingga di kemudian hari dia juga menjadi seorang yang sangat sukses. Oke, kuis nomor 6, kuis yang terakhir. Nah, ini ya. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita surat cerai adalah A. Menimbulkan perselisihan merupakan perbuatan hal tidak baik. B. Memutuskan jalinan jodoh orang merupakan hal tidak bermoral. C. Harus bersungguh hati menjaga pikiran kita. D. Semua jawaban salah. E. Semua jawaban benar. Ya, ini ya amanat. Apa sih sebenarnya yang kita dapat dari mendengar atau menonton ya ceramah Master Cheng Yen bercerita. Walaupun ceritanya sangat singkat ya, tapi banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Oke, kita close ya. Kita close. Amanat yang kita dapat ya dari cerita ini adalah A, B, C semuanya benar ya. Jadi menimbulkan perselisihan kita udah tahu ya di sini kalau kita kita memutus jalinan jodoh orang lain ya merupakan hal yang tidak baik ya. Jadi kita harus bersungguh hati ya menjaga pikiran masing-masing. Oke, itu adalah 6 poin ya, 6 kuis yang ada di pagi ini. Semua sesiung-secie sudah menjawabnya dengan sangat baik. Sambil menunggu pemenangnya, ayo kita siapa lagi yang akan sharing? Silakan. Kan En. Suci Eli. Ya. Oh ya. Suci Eli boleh tambahin Silakan. sedikit. Boleh, silakan. Ya, oke. Saya mungkin saya mau kasih sedikit satu gambaran ya. Sebenarnya pemikiran Master itu sangat sangat bijaksana dan sangat jauh ke depan lah ya menurut saya ya. Nah, saya seperti saya kan kadang berapa kali juga sharing ya di sekolah ataupun mungkin di universitas ya. Nah, itu saya sering memberikan gambaran kepada mereka ya. Kan kalau selama ini 5R, reduce, reuse, recycle. Tapi kenapa kita di Seci itu bisa sampai 5R gitu loh. Nah, ini yang banyak orang yang kadang merasa, nah ini yang sangat luar biasa Secinya seperti itu. Itu satu. Kedua, coba kita lihat. Kita umur aja di reuse sama Master kan. Benar nggak Seci Eli? Seci Eli umur berapa? 50, kan? Sekarang itu cuma 15. Umur saya masih 15 kan, di-reuse kan sama Master kan, benar nggak? Ya, jadi di-reuse kan diperpanjang pemanfaatan tubuh ini kan gitu loh. Ya. Lalu jangan itu sampai sudah meninggal pun juga masih di-reuse kan, benar nggak? Sebagai silent mentor. Nah pemikiran ini coba kita lihat ada nggak sih sampai mungkin pemuka agama ataupun yang lainnya ya, ada nggak sampai kepikiran sampai sejauh seperti itu? Ya kan, nah inilah makanya kita benar-benar mempunyai seorang guru yang sangat bijaksana ya. Nah, seperti itu sih. Itu aja sih kanan. Ya, kan Sesiung Joni ya, benar ya kita di dunia Seci benar-benar penuh berkah ya. Kita bisa bergabung di Seci itu sudah satu berkah yang luar biasa kalau kita bisa menjalankan apa yang diajarkan guru kita, itu berkahnya itu berkali-kali lipat ya. Oke. Kan Sesiung Joni. Nah, kita sudah mendapat ya nama-nama pemenang kuis di pagi ini. Kita akan selamat
kepada Michael Wijaya Sesyong dari Barat 2, Aini Lijaya Sece dari Medan, kemudian ada Mina Sece dari Medan, juga ada Melieng Sece dari Medan juga, kemudian ada Sylvie Jung Sece dari Pusat, dan Nolah Sece. Ya, Nolah Sece. Oke, Kangen kepada Sesyong Sece yang sudah ikut kuis pagi ini ya. Semoga semuanya mendapat manfaat yang luar biasa. Oke, nah silakan ya. Tadi Nolah Sece sudah mengatakan tidak leluasa ya untuk sharing. Nah, ini Aini Lijaya Sece juga, Sylvie Sece juga. Waduh, berarti nggak ada yang sharing dong. Sedikit-sedikit juga nggak apa-apa ya, belajar ya. Nah, Melieng, selamat pagi. Tidak bisa sharing. Ini sesi ya. Kenapa tidak bisa sharing ya? Karena dalam perjalanan atau karena pekerjaan atau apa ya? Kalau misalnya tidak bisa sharing karena saya tidak pernah sharing, saya tidak berani, saya tidak pede. Gak apa-apa, Sosyong Sece. Boleh aja sharing ini kan mengenai apa yang kita sendiri dapatkan. Pendapat kita itu mungkin aja berbeda dengan pendapat orang lain. Kan ini yang saya dapat loh. Dari kebohongan demi nafsu makan ini loh yang saya dapat. Ya misalnya ya. Jadi tidak apa-apa, boleh aja sharing. Kecuali memang dalam perjalanan ya tidak leluasa, ya nggak sharing nggak apa-apa gitu ya. Sesyong saja semuanya ya. Kita ya belajarlah. Kita di dunia suci ini banyak sekali belajar. Dulu saya tidak bisa ngomong begini juga, tapi sekarang kalau diajak ngomong tidak berhenti. Oke, silakan. Jadi dari Sesyong Sece, pemenang kuis, apakah ada yang mau sharing? Mina Sece, silakan ya. Michael Wijaya Sesyong, silakan. Sepatah dua patah kata juga oke ya. Kita masih punya waktu banyak. Silakan, Sesyong Sece. Nggak ada ya? Oke, dari pemenang kuis, oke, nggak ada. Kita silakan Hoklai Sesyong, Kangen ya Hoklai Sesyong menyelamatkan saya. Selamat Kalau enggak pagi. saya harus cuak-cuak terus. Iya, Sece Eli saya Silakan Sesyong. temenin. Ya, Kangen banget. Ya, Kangen Sang dan Sok Use. Kangen semua Sece yang sudah hadir bersama, belajar bersama ya. Ya memang apa namanya untuk belajar sharing tentunya butuh waktu ya. Tapi sebaiknya seperti tadi kata Eli Sece, kita memberanikan diri mencoba untuk menyampaikan 2 patah 3 patah kata. Ya. Itu juga suatu hal yang baik tentunya ya. Dan banyak dari kita di sini hampir rata-rata kali ya si Eli ya, kita dulu juga nggak suka ngomong, nggak bisa ngomong gitu ya. Ya, Jadi betul. setelah kita belajar, mencoba, akhirnya kita kemudian jadi bisa ngomong. Baru bisa ngomong aja nih. Jadi kita tuh bukannya orang yang sampai gimana sih ya. Jadi Sesyong Sece nggak usah ragu-ragu ya, nggak usah kecil hati, nggak usah minder. Walaupun cuma 2 patah kata disampaikan saja nggak apa-apa. Ya, terus kemudian saya juga mau sedikit menambahkan tentang pelestarian lingkungan. Jadi sebetulnya bukan cuma pelestarian lingkungan, semua misi di Ceci itu unsurnya adalah edukasi, mengajarkan, ya mengajarkan kita agar kita mau belajar, membina diri, melatih diri itu juga kan belajar kan. Jadi belajar bagaimana bersikap baik, bagaimana tidak bohong, bagaimana mengendalikan nafsu makan, ya, mengendalikan hubungan antara sesama, antara tetangga, antara keluarga, antara suami istri. Kita semua belajar untuk membuat segalanya itu menjadi lebih harmonis, lebih tertata, lebih lebih ya humanis gitu ya, karena kita memang kan prinsipnya itu adalah humanis. Dan kalau di PL terutama itu
Ya, jadi kalau tadi kan berbicaranya tentu dalam hal materi yang tadi Sisyung Johannes ya, dalam hal materi ya. Dan karena kenapa bisa menuju kepada materi? Karena memang kita pernah punya tagline bahwa le sepian huang jin pian aisin gitu ya. Jadi apa sampah menjadi emas, emas menjadi cinta kasih katanya. Wah, jadi hitung-hitungannya udah materi nih. Wah, materi berarti itu juga adalah sebuah pendidikan. Artinya pendidikan ketika barang-barang itu jangan disia-siakan begitu saja. Barang-barang yang ada jangan disia-siakan. Sudah dibeli kan, sudah digunakan, jangan disia-siakan. Maka itu sebetulnya tujuannya lagi bukan soal barangnya itu, tetapi siapa orang yang berniat membeli barangnya itu. Jadi kebersihan, kejernihan daripada sebuah praktek PL adalah cing cing cayen fou. Jernih dari asalnya dulu. Dari awalnya dulu. Dari mana? Reting. Dari reting. Pelestarian lingkungan itu ada 5R, reting. Berpikir dulu ketika mau membeli sesuatu, berpikir dulu. Ya. Nah, kalau kita di sini ngomong PL selalu ngomongnya adalah bagaimana membuat barang-barang itu jadi duit. Nah, ini sebetulnya itu udah akhir-akhirnya itu mau bagaimana menjadi duit gitu ya. Bagaimana duitnya itu nanti bisa digunakan buat ini buat itu. Itu memang bukannya bilangnya itu nggak penting, duit penting, semua penting ya. Tetapi itu adalah akhirnya. Utamanya adalah ketika kita belajar PL, tentunya kita belajar rating. Bagaimana kita berpikir ulang ketika kita mau membeli sesuatu. Ya kan begitu. Jadi, jangan main beli aja. Nanti akhirnya di rumah banyak bertumpuk-tumpuk barang. Akhirnya jadi sampah. Ya. Jadi kalau mikirnya nggak apa-apa lah, sampah kan jadi emas nanti. Nah, beli lagi lah, beli lagi. Ya kan repot kalau begitu ya. Jadi kata Hussein Sesiung, semuanya main produk aja nanti. Produk berlimpah-limpah produknya. Jangan akhirnya semua produk itu akan menjadi sampah. Dan kita cing-cing cayen tau. Bersih dari awalnya. Jadi kita memang sudah memiliki ajaran, lalu kita mempraktikkan ajaran, yaitu mengurangi pemakaian, reduce, ya, berpikir dulu, mengurangi, reduce. Dan udah reduce, mengurangi, ya, terus kemudian barang-barang yang udah lama, udah dibeli, gimana nih? Ya reuse, dipakai ulang. Jangan main udah nggak model sedikit dibuang, janganlah ya. Kalau dulu celananya baggy, kalau sekarang celananya segini. Waduh, baggy nggak cocok nih segini. Ya bawa ke pasar lah, dikecilin lah ya. Yang baggy jadi segini ya gitu. Kan bisa reuse gitu. Jadi nggak usah beli lagi. Maaf ya. Nggak usah beli-beli lagi gitu. Ya saya ngomong sih bisa ya. Tapi kadang saya juga kepengen beli lagi. Ya itu dia manusia kan begitu. Nah, kenapa mau belajar supaya keinginan yang kayak saya tadi, aduh mendingan beli aja dah daripada repot-repot digunting, dipotong gini ntar nggak bagus lagi. Nah, masih kepengen mau bagus, masih kepengen mau ini, mau itu keinginannya. Nah, ini juga bagaimana mengurangi. Ya reduce itu bukan pemakaian itu yang keinginan semua di reduce, dikurangin. Bagaimana nih? Mampukah saya? Nah, itu pertanyaannya, mampukah saya? Jangan melihat JLI mampu nggak? Sung Johannes mampu nggak? Ngajarin orang mampu nggak? Nah, nggak begitu. Tapi saya, mampukah saya? Saya mampu nggak ya? Bisa begini. Nah, melihatnya ke Sung Joni. Mampu nggak ya saya kayak Sung Joni kalau ke pasar bawa teng-tengan sendiri? Nah, katanya ya, saya sih belum pernah lihat Sung Joni bawa teng-tengan ke pasar. Belum ketemu. Tapi kata si JLI tadi ya, dan saya percaya itu ya. Jadi mampu nggak saya kayak dia nih gitu. Nah, kalau saya belum mampu, berarti saya harus lebih meningkatkan lagi pelajaran saya, belajar prakteknya. Jadi rating, reduce, reuse. Kalau udah di reuse udah nggak bisa lagi, ya di recycle baru. Ya kan begitu. Jadi recycle. Nah, recycle itulah mungkin jadi emas ya. Saya kan ada yang kurang satu ya tadi ya. Rating, reduce, reuse, repair. Ada repair, diperbaiki yang tadi ya saya bilang bawa ke tukang jahit di pasar ya, tapi nggak, kadang-kadang kita rasa aduh nggak seru ya tukang jahitnya nih, nggak bagus gini gitu. Nah iya, apalagi kalau udah biasa pakai barang-barang yang bagus, yang branded, yang mewah gitu ya. Kalau bawa ke pasar dari tukang itu pasti rasanya udah nggak nyaman, walaupun nggak apa-apa gitu ya. Tapi perasaan itu membawa derita.
Apa kansoku ya. Perasaan tuh membawa derita. Karena berasanya, aduh, tukang jahit di pasar gini mana bagus sih. Nah, udah dah. Kalau sudah ada penolakan seperti itu, penderitaan lah terjadinya. Nggak bakal bisa dipakai barang-barang itu ya. Jadi kalau ada barang-barang, ada pancinya bolong, kalau dulu ya, kita ada keliling tukang solder, tong 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 solder, panci mama di solder. Kalau sekarang bolong dibuang ganti baru. Boro-boro ganti baru, jangan takut, ambil di gudang masih ada 4. Ya, panci beli kemarin ada diskon, ada 4 nggak dipakai-pakai di gudang. Nah, kan gitu. Inilah sifat borosnya manusia, makanya itu Master mengajarkan agar kita Cing Cayen Tau itu jernih di dalam pertamanya awalnya semua berawal dari pikiran. Pikiran ingin membeli. Ketika 6 indera kita bersentuhan dengan objek, keinginan kita muncul. Wah, ini asik. Nah, disitulah kesadaran harusnya muncul. Menyadari, oh saya belum butuh, saya masih punya loh. Oh, bajunya bagus. Waduh, ini mereknya Adidas gitu ya. Beli 1 gratis 3 katanya. Waduh, kapan lagi ini? Aduh, tapi kesadaran muncul. Kagak, lemari saya kemarin, waduh, udah nggak muat ya, bertumpuk-tumpuk. Kalau mau beli baju lagi berarti saya harus beli lemari lagi. Wah, ini repot nih. Nah, kesadaran muncul, nah itu baru bisa mengurangi. Karena itu, Master juga bilang, kita harus tuoyungsin, kita harus terus mengupayakan kesadaran kita muncul. Miao Kuanca. Miao Kuanca itu terus memeriksa, mengintrospeksi apa yang ada dalam pikiran, apa yang muncul keinginan-keinginan. Inian sejen, inian sin itu apa yang muncul, niat-niat apa. Kalau niatnya belanja melulu, ya cari makanan enak-enak melulu, kuliner melulu, kemana-mana begitu, nah itu berarti kita sedang feeding, memberi makan kepada nafsu keinginan. Padahal kita kepengen mengikis, tapi pada prakteknya memang susah. Waduh, apalagi banyak siaran-siaran TikTok dan lain-lain ya, IG ya, Instagram menunjukkan ke di mana-mana ada makanan yang enak, makanan yang lezat, makanan yang nggak pernah kita makan. Wah, ya, yang vegetarian juga nggak pernah kalah loh ya. Vegetarian model ini, tipe itu, terus mengiming-iming kita agar mau mengkonsumsinya. Itu juga namanya kita kalau mengikuti nafsu keinginan artinya kita itu bocor. Walaupun makanannya vegetarian, tapi kita terus nyari kalau pelosok-pelosok ke ujung-ujung kemana-mana, mana ada vegetarian yang enak. Nah, nanti dapat makanan vegetarian sini nggak enak. Makanan apa kayak gitu? Masa kita training dikasih makan ini kayak begini? Nah, ini kan gawat ini. Training itu kita sebagaikan retreat yang mau melatih diri, malah ngoceh makanannya nggak enak. Kacau dah ini. Ya. Nah, itu membuat hatinya menjadi risau. Kerisauan bertumbuh. Begitu dia ngomong, kedengaran sampai di dapur, yang dapur bilang, waduh, udah dikasih makan, udah bagus, disyukur. Ngomel lagi ternyata. Nah, ini kan jadinya apa? Kebakaran kemana-mana nih. Ya gara-gara ada yang ngomong demikian, sampai ke sini, akhirnya di sini, jadi timbullah apinya. Tadi kata Gunawati Sece ya, jadi omongan orang, jadi begini, begitu. Nah, saya dengerin itu semua tuh ya, Gunawati Sece punya ngomongannya, saya tangkap ya. Itu demikian memang. Ketika ngomongan itu muncul, akhirnya orang-orang merespon apa? Bisa responnya juga jadi negatif. Yang udah negatif, dia suujon. Suujon itu apa ya? Jadi ngomongnya yang meremehkan, melecehkan jadinya ya. Udah dikasih makan, sudah bagus. Nah, ini gawat nih kalau punya pikiran kayak gitu kan. Nah, begitu. Jadi itu bahayanya kalau ketika muncul omongan-omongan yang negatif, orang-orang di sekitar pasti juga akan menjadi negatif. Maka itu kita belajar selalu menjadi positif. Positif dalam berpikir, positif dalam mencari makan, mencari kesehatan, mencari apa ya. Semua harus positive thinking. Semua harus betul-betul tuoyungsin ya. Jadi netting negative thinking kata Jangka Wijaya. Ini Jangka Wijaya istilahnya banyak. Netting itu menyaring kali ya. Menyaring negative thinking. Netting negative thinking. Kenapa netting menyaring? Karena net itu ya kalau main bola bulu tangkis kan ada netnya, jaring gitu ya. Saya kira demikian. Oke, kanan ya, sing-sing kanan ya, LISJ. Mudah-mudahan saya udah membantu mengisi waktunya ya. Jadi sekarang tinggal 10 menit lagi. Kanan ya, Kanan semuanya. Oke.
Hong Lai Susyong ya, ternyata Secenola ya bersedia untuk sharing sedikit. Secenola silakan. Ya, pagi Suseng Sece. Pagi. Ya, Pancing juga ya dengan Susyong Hok Lai ya. lalu terpancing dorongan Suseng Hok Lai. Silakan. Ya, Ya. tadi kata Seceli apa yang didapat ya dari sharing tadi di slide kebohongan demi nafsu makan situ saya sempat ada mencatat sedikit di poin 3. Kita harus senantiasa menjaga pikiran kita dengan baik agar pikiran kita selalu tenang dan jernih. Jangan biarkan nafsu keinginan sesaat menodai pikiran kita. Nah, itu biasanya di pagi-pagi ya begini ya, nggak tahu mau ngapain, mau buka Zoom, banyak keinginan mau scroll kayak Sosok Hoklai bilang tadi, mau scroll IG, TikTok, nggak jelas, nggak bermanfaat, kita scroll aja. Ini keinginan noda pikiran kita yang sesaat yang bikin kita apa ya, pikirannya mas pagi-pagi kok kenapa nggak cari yang lebih bermanfaat untuk didapatkan kita di pagi hari, masih pagi begini ya, masih belum banyak aktivitas. Nah, itu sih yang saya dapatkan dari CCLI tadi sharing ya di master cerita di kebohongan demi nafsu makan ini. Saya ada sempat catat sedikit itu aja sih. Terus karena mungkin sedikit dorongan Hok Lai makanya jadi berani buka mic. Kalau pagi-pagi begini suka masih belum nyambung kayaknya. Tapi saya masih usahakan ada sedikit mencatat poin mana yang bisa saya ambil gitu. Kan si Celi tadi bilang apa yang kita dapatkan dari sharing master kali ini. Mungkin itu aja sih kanan Suseng Hok Lai. Ya. CCLI kan. Sebenarnya waktu itu kan saya mau cari gudang ya jangan robot, kan di sana kan saya 700, tapi saya cari yang Ichen lah gitu. Biasanya 1000. Ini ada di Margomolo juga, tapi dia nggak masuk dalam. Dia mau dia mintanya sekitar 6M misalnya. Aduh. Ini bocor terus ya kita ya. Ini mesti ada uang denger nih, komisi. Iya, ber-MM lagi ya. Oke. Ini kita sharing terakhir ya. Silakan Sesyong Hendra Mulyono. Silakan, Syong. Ya. Pagi Celi, Syong Play dan Miloni. Ya, sehat selalu ya. Ya, ini ada satu saya pernah saya tanya juga untuk botol bekas. Saya kan di toko suka ada kumpulin botol-botol bekas, memang yang bekas minum saya biasa ambil dari minum sendiri atau tamu-tamu gitu ya. Itu karena saya lihat juga di depan itu ada ya orang yang susah juga kadang-kadang suka mengutin di depan. Terus karyawan juga bilang katanya itu mereka membutuhkan, ya kan. Nah, saya juga pernah tanya dengan Syung Hendra di depo tempo hari. Ini bagaimana? Kadang-kadang kita juga masih bimbang. Ini kita untuk sumbang atau untuk orang yang memang membutuhkan. Tapi ternyata jawabannya dengan Syung Hendra bilang katanya mereka yang membutuhkan kasih lebih dulu, nggak apa-apa, karena kan mereka juga membutuhkan untuk nilainya. Kalau untuk mereka ya, kalau kita kan untuk untuk lingkungannya aja, yang untuk tidak tercemar. Jadi di situ saya dapat juga pengalaman dari Seci ini. Terus memang dari dulu saya juga selalu ya alhamdulillah tuh berkecukupan ya, makan pun apapun bisa ya. Yang namanya berkawan dengan lingkungan, makan apapun kita
bisa kadang-kadang berlebihan malah ya. Tapi sejak di SECI saya belajar, dan memang kadang-kadang saya lihat masih ada yang memang kawan-kawan yang makannya berlebihan, pesannya berlebihan, hingga terbuang-buang lah makanan itu ya. Nah di situ kadang-kadang kita juga merasa nanas juga, meskipun kita sharing ya, berbagi atau kita bayar sama-sama, tapi mereka tuh nggak menghargai gitu nilai-nilai ya makanan itu gitu. Yang nggak enak dia udah buang gitu. Jadi ini satu kayaknya bertentangan juga di batin saya juga gitu. Kadang-kadang kenapa kok mereka semudah itu gitu, nggak menyadari, sedangkan yang lapar banyak gitu ya. Nah di sini kadang-kadang saya berpikir apakah saya masih harus berkomunikasi sama atau ya dengan lingkungan mereka, atau berkomunitas dengan mereka, atau mungkin mesti harus menghindar gitu. Nah ini kan salah satu, jadi juga tantangan batin kita juga ya. Nah, kadang-kadang mereka kan suka, ayo kumpul, kita ngajak makan sama-sama, ya kan. Nah disitulah kadang-kadang suka pertentangan batin kita yang selalu menghambur-hamburkan makanan. Memang si terbiasa juga, saya juga suka belanja, kadang-kadang kesian ya dengan penjual atau penjajah buah-buahan, kita beli. Tapi kadang-kadang yang dibeli ini kadang-kadang kita mengharapkan keluarga makan ya, bisa sehat, tapi mereka kadang-kadang malah kagak gitu, nggak dimakan. Akhirnya yang makan saya sendiri. Nah, tapi kalau anak-anak suka membutuhkan ya udah panas dalam, suara kurang, baru cari. Saya mau beli makan walai, makan paya, makan apa gitu kan. Nah, baru di situ jadi saya bilang, nah ini orang membutuhkan, artinya anak-anak membutuhkan kalau lagi mereka butuh. Padahal kan kalau saya konsumsi tiap hari lebih baik gitu. Ketimbang sudah dapat penyakit baru mengkonsumsinya. Terus ya, oke, kan ya. Kan Sesyong Hendra ya, Sesyong Hendra sangat luar biasa ya, sangat memperhatikan konsumsi kita. Sesyong Hendra ini dari HB2 ya, tapi kalau ada kegiatan pasti sumbangan makanannya ini berlimpah ya, karena Sesyong suka membantu orang lain. Pasti ada pisang yang melimpah atau jeruk atau apa ya, selalu Sesyong bawa untuk saat kegiatan. Kan Sesyong Hendra, ya mungkin Sesyong bisa memberi sedikit edukasi ya, bilangin kalau apa ya, memesan makanan ya jangan terlalu banyak, karena di luar sana itu masih banyak yang tidak mendapat makanan ya. Memang sangat sulit ya untuk merubah pikiran orang lain, tapi kita bisa menjadi teladan bagi mereka ya dengan tingkah laku kita ya. Mungkin suatu hari mereka itu akan tersadarkan. Kan sharingnya Sesyong Hendra, ini juga udah jam 9 ya. Tadi saya lihat Secelinde ya. Silakan Secelinde adalah sharing terakhir ya, Kan En ya. Silakan. Jadi saya dari terakhir. Kak En sharing ya. Ya, silakan. Kak aja sharingnya. Elise姐, Kak En Elise姐, Kak En 上人说故事, pagi semua Sesyong姐. Hari ini tentang kebohongan demi nafsu makan. Jadi keinginan manusia ini memang sangat luar biasa ya. Saya teringat dengan satu cerita yang nyata ya. Saya dari teman ya, teman anggap saudara ya. Jadi teman ini sering ke rumah dia. Jadi melihat kenapa di depan rumah dia itu ada lapangan yang luas ya. Sana penuh dengan rumput-rumput. Di sana juga ada seperti jaringan-jaringan gitu ya, yang berbentuk segi panjang gitu ya. Jadi saya menanyakan, ini apa fungsinya ya? Jadi mereka kasih tahu, rupanya ini adalah suatu perangkap. Perangkap apa? Saya bilang perangkap, misalnya perangkap burung atau apa ya.
Jadi di samping rumah mereka itu memang ada satu tempat untuk menampung burung-burung yang dari luar ya. Jadi burung itu sudah ditangkap satu dengan cerita dari mereka ya. Jadi mereka itu tidak diambil ya, taruh masuk di dalam boxnya. Jadi gunanya untuk apa? Untuk memancing saudara burung-burung ini datang. Jadi dari satu jadi 3. Terus saya melihat mereka itu hujan panas ya, mungkin ada kasih makan sih, minum makan ada, tetapi tidak hujan tidak dijaga ya, hujan pun dibiarin ya sampai hujan ya, sampai saudara saya itu bawa cepat simpan ke tempat teduh ya yang tidak kena hujan. Jadi saya memang sering kali ke sana tetapi tidak ketemu dengan tuan rumah mereka. Jadi banyak ya keinginan manusia demi makan untuk kenyang-kenyang ya. Demi makan, demi nafsu, mau makan yang daging-daging ya enak-enak ya. Memang banyak nafsu-nafsu dari manusia. Keinginan-keinginan manusia ini sangat banyak ya, itu pun tidak bisa secepatnya saya merasa tidak secepatnya untuk dikikis ya. Harus pelan-pelan ya, biar pengetahuan, pemahaman yang bisa untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kedua tentang surat Serah ini sudah jam berapa ya? Sudah jam 9. Oke, gitu aja ya kalian semua. Makanya Coach Elinda lain kali agak cepetan. Tadi saya manggil nggak ada yang sharing. Aduh, Coach Elinda selalu terakhir dan tidak punya waktu yang banyak. Sorry banget. Tapi kalau mau sharing sedikit nggak apa-apa sih. Ya, udah oke ya. Kita tutup sharing Master Cheng yang bercerita pagi ini dengan memberi penghormatan kepada para Buddha dan Bodhisattva ya. Silakan Sesyong Seje berdiri ya. Sesyong Seje Qing He Zhang, Xiang Fo Pu Sa Ji Sang Ren, Xing San Wen Xin Li. 一问信，再问信，三问信。Silakan Sesyong Seje, 请坐。Ya. Kangen ya. Kangen tim Simfasiang ya, kangen banget ya hari ini. Semuanya. Ya. Semuanya. Sampai ketemu besok. Kangen semuanya, sampai ketemu besok. Sesyong Seje yang belum absensi, silakan isi absensi ya. Absensinya di absensi di sini ya. Jangan di everyone. Sesyong Seje ingat, kalau kita mengisi absensi, silakan ya absen di sini ya, agar kita tidak mengganggu. Kadang kan lagi ada teks ya yang ketutup gitu. Oke, kangen semuanya, kangen tim Simfasiang yang sangat luar biasa, kangen Sesyong Seje yang membantu hari ini ya untuk sharing-sharing. Kangen semuanya, salam sehat selalu, bye-bye. Kangen semuanya, bye-bye. Kangen Eli Seje, kangen Tajia. Kangen ya, Melieng Seje ya, lain kali harus sharing ya. Oke, bye-bye.我曾反复
苦苦地在追问，什么是刺激的诱因？经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续